Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Harry menepuk bahu Wahyu dengan semangat. Udah, bro. Ini hari yang pas buat mancing. Katanya di sini ikannya gede-gede. Wahyu mengangkat alis. Serius lo? Gue pernah denger sungai ini angker. Halah, mitos doang. Mana ada setan-setanan. Lagian, kita cuma mau mancing doang, bukan cari perkara. Balas Harry santai. Mereka bertiga, Harry, Wahyu, dan Doni, memang sudah lama berencana memancing di sungai ini. Sungai yang terletak di pinggir desa, jauh dari rumah-rumah penduduk. Tidak banyak yang mau datang ke sini, bukan hanya karena medannya yang sulit, tapi juga karena cerita-cerita mistis yang beredar di kalangan warga. Namun bagi mereka, cerita-cerita itu tidak lebih dari omong kosong belaka. Mereka berangkat sore hari, membawa alat pancing, umpan, senter, dan sedikit bekal makanan. Langit masih terang, tetapi cahaya matahari sudah mulai menguning, menandakan bahwa senja akan segera tiba. Jalan menuju sungai tidaklah mudah. Mereka harus melewati jalan setapak yang jarang dilewati orang. Semakin mereka berjalan, semakin jarang terdengar suara burung atau suara serangga di sekitar. Udara terasa lebih dingin dari yang seharusnya, dan hembusan angin terasa lebih pelan. Suasana ini membuat Doni sedikit gelisah. Bro, kok kayaknya tempat ini terlalu sepi, ya? Kata Doni, menoleh ke kanan kiri. Harry hanya tertawa. Lagian emang lo maunya rame? Kalau rame, ikan-ikannya pasti udah ditangkap orang duluan. Wahyu mengangguk. Meskipun dalam hatinya ia merasa ada yang aneh. Mereka akhirnya tiba di tepi sungai. Airnya tampak tenang, dengan arus yang mengalir perlahan. Di sisi lain sungai, terdapat pepohonan rimbun yang menjulang tinggi, menciptakan bayangan gelap di permukaan air. Sungai ini memang tampak biasa saja, tapi ada sesuatu yang terasa tidak wajar. Saat mereka mulai mengeluarkan alat pancing, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari belakang. Seorang lelaki tua berjalan mendekati mereka. Lelaki itu berpakaian lusuh, dengan tubuh kurus dan wajah penuh keriput. Matanya tajam menatap mereka satu persatu. Anak muda, kalian yakin mau memancing di sini? Mereka bertiga saling pandang. Iya, Pak. Kenapa, ya? Tanya Harry santai. Kalau masih sore, tak apa. Tapi jangan sampai matahari terbenam kalian masih di sini. Wahyu merasa bulu kuduknya berdiri. Kenapa, Pak? Tanyanya, sedikit penasaran. Lelaki tua itu hanya menghela napas, lalu berbisik. Air sungai ini menyimpan lebih dari sekadar ikan. Doni tertawa kecil, mencoba menghilangkan ketegangan. Maksud Bapak, ada buaya, ya? Lelaki tua itu menatapnya dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Bukan marah, tetapi lebih seperti kasihan. Buaya lebih mudah dihadapi daripada yang ada di sungai ini. Setelah berkata begitu, lelaki tua itu berjalan menjauh tanpa menoleh lagi. Mereka bertiga hanya bisa saling pandang. Wahyu merasa merinding, tetapi Harry hanya tertawa. Udah, jangan dengerin orang tua aneh itu. Ayo, kita mulai. Mereka mulai memancing, dan awalnya semuanya berjalan lancar. Beberapa ikan mulai naik, dan mereka merasa cukup puas. Namun, semakin gelap, suasana semakin berubah. Matahari mulai tenggelam, dan sesuatu terasa aneh. Sungai yang tadi mengalir dengan suara gemericik kini menjadi lebih sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara burung, bahkan suara angin pun seakan hilang. Seolah-olah alam menahan napasnya. Doni menelan ludah. Kok tiba-tiba jadi sepi banget, ya? Wahyu mulai merasa tidak nyaman. Harry mencoba tetap santai, tetapi kali ini ia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang merayapi tubuhnya. Air sungai yang tadi tampak jernih kini terlihat lebih gelap, seolah-olah bayangan pohon di sekitarnya semakin menebal. Senter yang mereka bawa tiba-tiba berkedip sebentar, lalu normal kembali. Seperti ada sesuatu yang menyerap cahaya di sekitar mereka. Namun,
Sebelum mereka bisa memutuskan untuk pergi, joran pancing Harry tiba-tiba tertarik kuat. "Woye, ini gede banget," seru Harry, berusaha menarik tali pancingnya. Tapi ada sesuatu yang aneh. Tali pancing itu terasa lebih berat dari biasanya, seperti menangkap sesuatu yang sangat besar, atau sesuatu yang sedang berusaha menariknya masuk ke dalam air. Dan saat mereka melihat ke permukaan sungai, mereka melihat sesuatu bergerak di bawah air. Bukan ikan, bukan buaya, tapi sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Langit semakin gelap. Udara yang tadinya masih hangat perlahan berubah menjadi lebih dingin dan lembab. Wahyu menarik kerah jaketnya, berusaha menahan dingin yang terasa tidak biasa. Mereka bertiga masih duduk di tepi sungai, masing-masing sibuk dengan pancingan mereka. Meskipun suasana semakin mencekam, Harry tetap bersikeras untuk bertahan lebih lama. "Udah, bentar lagi aja. Gue yakin ada ikan besar di sini," kata Harry sambil terus memperhatikan joran pancingnya. Donnie hanya menghela napas dan menggosok-gosokkan tangannya yang mulai terasa dingin. Sementara itu, Wahyu masih merasa gelisah. Hatinya tidak tenang sejak matahari terbenam. Sungai yang tadinya mengalir pelan kini terasa lebih sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara burung malam. Seolah-olah alam sedang menahan napas. Lalu, tiba-tiba, suara itu terdengar. Mereka bertiga saling pandang saat suara samar terdengar dari tengah sungai. Seperti suara seseorang menangis. Suara itu terdengar pelan pada awalnya, seperti suara perempuan yang merintih kesakitan. Lalu perlahan semakin jelas, berubah menjadi suara sesenggukan yang mengambang di udara malam. Donnie menegakkan tubuhnya, merasakan bulu kuduknya berdiri. "Kalian dengar, gak?" bisiknya. Wahyu mengangguk pelan. "Iya, kayak suara orang nangis." Harry tertawa kecil, meski suaranya terdengar sedikit dipaksakan. "Ah, paling suara burung atau angin. Udah, cuekin aja." Namun, saat mereka mencoba mengabaikannya, suara itu semakin kencang. Tangisan itu kini terdengar jelas, seolah-olah seseorang sedang duduk di tengah sungai, menangis dengan sedih. Wahyu menelan ludah. "Gue gak yakin ini suara burung, Ri." Harry mulai merasa tidak nyaman, tetapi ia berusaha tetap tenang. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mengambil senter dan mengarahkannya ke air. Cahaya senter menyorot permukaan sungai yang tenang. Tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada riak air yang mencurigakan. Tidak ada tanda-tanda seseorang di dalam air. Namun, anehnya, air sungai kini tampak lebih gelap dari sebelumnya. Seperti lubang besar yang tidak berdasar. Tangisan itu masih terdengar. Lalu, sesuatu terjadi. Donnie tiba-tiba melonjak dari tempat duduknya. "Ada yang nyentuh kaki gue," serunya panik. Harry dan Wahyu langsung menoleh. "Apaan?" "Jangan bercanda, Don." Donnie menggeleng keras. Wajahnya pucat. "Sumpah, gue ngerasa ada sesuatu di dalam air. Tadi kayak ada tangan nyentuh betis gue." Mereka bertiga langsung mundur menjauh dari tepi sungai. Tangisan itu masih terdengar, tetapi kali ini bercampur dengan suara gemericik air yang aneh, seperti seseorang sedang bergerak di bawah permukaan. Dengan tangan gemetar, Wahyu mengambil senter dan menyorot air lebih lama. Saat itu, ia melihat sesuatu. Bayangan hitam besar bergerak di bawah permukaan air. Itu bukan ikan. Itu bukan kayu. Itu sesuatu yang lain. Wahyu langsung mematikan senter dan menoleh ke teman-temannya. "Kita harus pergi sekarang," katanya dengan suara bergetar. Harry yang biasanya keras kepala kali ini tidak membantah. Mereka segera mengemasi peralatan dengan tergesa-gesa. Namun, saat mereka bersiap pergi, udara di sekitar mereka berubah drastis. Dingin yang mereka rasakan kini bukan hanya dingin biasa. Udara terasa lembab, seperti ada embun dingin yang menempel di kulit mereka. Napas mereka mulai terlihat seperti uap di udara, seolah-olah suhu turun secara tiba-tiba. Wahyu melihat sekeliling dengan panik. "Gak wajar, ini dinginnya tiba-tiba banget." Donnie mengangguk, masih menggigil.
Kita harus pergi dari sini sekarang. Mereka bertiga mulai melangkah menjauhi sungai, tetapi sesuatu menghentikan mereka. Tangisan di tengah sungai kini berubah menjadi suara tawa pelan. Suara itu terdengar lebih dekat dari sebelumnya. Tanpa menunggu lebih lama, mereka langsung berlari meninggalkan tempat itu, tanpa menoleh ke belakang. Namun, mereka tidak menyadari satu hal. Saat mereka pergi, air sungai yang tadinya tenang kini mulai bergolak. Dan dari dalam air yang gelap, sepasang mata merah mulai muncul ke permukaan. Meskipun kejadian aneh sudah mulai terjadi, Harry masih enggan meninggalkan tempat itu. Baginya, segala hal mistis yang mereka alami hanyalah permainan pikiran. Udahlah, jangan paranoid. Kita udah di sini, sekalian aja mancing lebih lama, katanya sambil kembali memasang umpan di kailnya. Wahyu dan Doni saling pandang, ragu untuk tetap tinggal. Suasana di sekitar mereka sudah tidak lagi terasa nyaman. Udara yang dingin, suara tawa aneh di sungai, dan perasaan diawasi yang terus mengusik mereka semakin membuat mereka ingin pergi. Namun, sebelum mereka sempat berdiskusi lebih lanjut, sesuatu terjadi. Joran pancing Harry tiba-tiba tertarik dengan sangat kuat. "Weoye, ini gede banget," seru Harry, berusaha menahan tali pancingnya yang hampir terlepas dari genggamannya. Doni dan Wahyu refleks mendekat, mencoba melihat apa yang terjadi. Tali pancing itu tegang, bergetar hebat, seolah menangkap sesuatu yang jauh lebih besar dari ikan biasa. "Pelan, Ri, tarikan kayak gini biasanya ikan gede," kata Doni, setengah bersemangat. Namun, saat Harry berusaha menariknya perlahan, ekspresinya berubah. Tali pancing terasa lebih berat dari biasanya, bukan seperti ikan yang berontak, tapi seperti ada sesuatu yang diam di dalam air, menahan kailnya dengan kekuatan yang tidak wajar. Harry mulai mengerahkan lebih banyak tenaga, tetapi semakin ia menarik, semakin terasa bahwa sesuatu di dalam air juga menarik tali itu ke bawah. Sungai yang tadinya tenang mulai beriak perlahan, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya, mengaduk-aduk air dengan perlahan. Doni mengarahkan senter ke sungai, berusaha melihat lebih jelas. Saat itulah mereka melihatnya. Bayangan hitam besar perlahan muncul ke permukaan. Awalnya hanya samar, seperti bayangan batang kayu yang terbawa arus. Tetapi semakin lama, semakin jelas. Bukan ikan, bukan batang kayu, bukan sesuatu yang bisa mereka jelaskan. Wujud itu tampak tidak berbentuk, gelap, dan berkilauan di bawah cahaya bulan. Seolah-olah air sungai sedang membentuk sosok manusia, namun tidak sepenuhnya manusia. Bulu kuduk Wahyu berdiri. "Harry, lepasin aja, jangan ditarik lagi." Namun, terlambat. Harry, yang masih berusaha menarik tali pancingnya, tiba-tiba merasakan sesuatu yang dingin merayap ke pergelangan tangannya. Sesuatu dari dalam air sedang menyentuhnya. Harry berteriak panik dan langsung melepaskan jorannya. Ia mundur dengan tergesa-gesa, matanya membelalak ketakutan. "Gue ngerasa ada yang megang tangan gue," katanya dengan suara gemetar. Doni dan Wahyu semakin panik. Mereka melihat bagaimana joran pancing yang tadi masih tegang kini perlahan ditarik masuk ke dalam sungai. Bukan karena arus, tetapi karena sesuatu di dalam air sedang mengambilnya. Dan saat joran itu benar-benar tenggelam, terdengar suara gemuruh dari dalam air. Seperti suara seseorang yang tertawa pelan, tetapi dalam dan menggelegar, seolah-olah berasal dari dasar sungai yang tidak berujung. Suara itu menggema, memenuhi udara di sekitar mereka. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak, hanya tatapan ketakutan yang terpancar dari wajah mereka. Mereka mulai sadar, apapun yang mereka pancing malam ini, bukan sesuatu yang seharusnya keluar dari sungai ini. Wahyu menarik lengan Harry dengan cemas. "Kita harus pergi dari sini, sekarang." Doni mengangguk cepat. "Gak ada ikan yang sepadan sama kejadian tadi. Ayo cabut." Tetapi Harry masih terdiam, tubuhnya gemetar. Ia melihat ke arah sungai, ke tempat di mana jorannya menghilang. Di sana, air yang tadinya bergolak kini kembali tenang. Namun, di antara riak-riak kecil,
Sesuatu yang lain terlihat mengambang di permukaan. Sekilas, seperti bongkahan kayu. Tetapi saat mereka memperhatikannya lebih jelas, mereka melihat sesuatu yang menyerupai wajah manusia. Wajah pucat dengan mata kosong yang menatap lurus ke arah mereka. Doni menahan napas. Tenggorokannya tercekat. Itu bukan ikan, kan? Tidak ada yang berani menjawab. Karena mereka semua tahu. Jawabannya sudah jelas. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung meraih peralatan mereka dan berlari menjauh dari sungai. Tidak peduli lagi dengan alat pancing yang tertinggal. Tidak peduli dengan ikan yang mungkin masih bisa mereka dapatkan. Yang mereka pedulikan hanyalah keluar dari tempat ini sebelum sesuatu yang lain muncul dari dalam air. Namun, sebelum mereka benar-benar pergi, Wahyu sempat melihat sesuatu dari sudut matanya. Di tengah sungai, di antara bayangan pepohonan yang terpantul di air, sosok hitam itu masih ada di sana. Berdiri diam, menatap mereka, tersenyum. Mereka masih berusaha menenangkan diri setelah kejadian mengerikan barusan. Joran pancing Harry yang terseret ke dalam air dan wajah aneh yang mereka lihat di permukaan sungai masih terbayang di benak mereka. "Kita harus pergi," kata Wahyu dengan suara tegas. Namun, Doni menggeleng. "Gila lo? Jalan ke desa itu jauh. Kita udah terlanjur di sini. Kalau balik sekarang, kita bisa tersesat di hutan gelap." Harry mengangguk, meskipun wajahnya masih pucat. "Bener juga, kita bertahan aja di sini sampai pagi. Gak lama lagi subuh." Mereka akhirnya memutuskan untuk tetap di tepi sungai, tetapi suasana di sekitar mereka sudah berubah. Angin bertiup semakin dingin, dan suara alam seolah-olah benar-benar menghilang. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara burung malam. Hanya suara gemericik air sungai yang mengalir. Atau setidaknya, itulah yang mereka pikirkan. Sampai akhirnya, Doni merasa perutnya mulai mulas. "Gue kebelet, bentar ya," katanya sambil berjalan ke semak-semak tak jauh dari sana. Beberapa menit berlalu, tetapi Doni belum kembali. "Dia lama banget," gumam Wahyu, mulai merasa gelisah. Harry mengambil senter dan berdiri. "Coba gue cari." Namun sebelum Harry bisa melangkah lebih jauh, terdengar suara langkah kaki terburu-buru dari arah semak-semak. Doni muncul kembali, tetapi wajahnya terlihat sangat pucat. Wahyu langsung sadar ada yang tidak beres. "Lo kenapa?" Doni tidak langsung menjawab. Nafasnya terengah-engah, dan matanya masih membelalak ketakutan. Ada sesuatu di seberang sungai." Mereka berdua langsung saling pandang. "Apa maksud lo?" tanya Harry. Kini ikut merasa waspada. Doni menelan ludah sebelum akhirnya menjawab dengan suara pelan. "Gue lihat sosok tinggi berambut panjang. Dia berdiri di seberang sungai. Diam aja, ngeliatin gue." Bulu kuduk Wahyu langsung berdiri. Namun yang lebih mengerikan adalah kata-kata Doni berikutnya. "Dia senyum ke gue." Harry mencoba menenangkan Doni, meskipun ia sendiri kini merasa tubuhnya dingin. "Lo yakin itu bukan orang biasa?" tanyanya. Doni menggeleng cepat. "Enggak, itu bukan manusia, bro. Gak ada orang berdiri diam di situ jam segini, terus senyum ke gue." Wahyu mulai panik. "Oke, kita harus pergi dari sini sekarang." Namun sebelum mereka bisa beranjak, mereka mendengar sesuatu. Krek, suara ranting patah dari seberang sungai. Mereka bertiga langsung menoleh. Dengan tangan gemetar, Harry mengangkat senter dan menyorot ke seberang sungai. Cahaya menyapu pepohonan gelap, melewati batang-batang kayu besar yang tampak semakin menyeramkan dalam kegelapan. Tidak ada apa-apa. Namun, saat Harry menggerakkan senternya lebih jauh ke kanan, mereka melihatnya. Bayangan hitam yang tinggi, berdiri diam di antara pepohonan, mengintai dari kejauhan. Mereka hanya bisa melihat sekilas. Karena begitu senter menyorot ke arahnya, bayangan itu langsung bergerak cepat, menghilang di balik pepohonan. Seperti kabut hitam yang tertiup angin. Mereka semua membeku. Tidak ada yang berani berbicara selama beberapa detik. Doni akhirnya memecah keheningan dengan suara gemetar. "Kalian juga lihat, kan?
Wahyu mengangguk pelan. Wajahnya pucat pasi. Harry mencoba tetap tenang, meskipun kakinya mulai gemetar. Kita gak boleh panik. Kita masih di sini, dan kita gak tahu itu apa. Namun, bahkan saat ia mengucapkan kata-kata itu, ia sendiri tidak mempercayainya. Donnie meremas lengannya sendiri, berusaha menenangkan diri. Gue udah bilang, kita gak seharusnya ada di sini. Harry menghela napas dalam. Ia tahu mereka tidak bisa kembali ke desa sekarang. Jalanan terlalu gelap, dan mereka bisa tersesat lebih jauh ke dalam hutan. Namun, bertahan di sini juga bukan pilihan yang lebih baik. Kita nyalain api unggun. Setidaknya biar tempat ini gak terlalu gelap, kata Harry akhirnya. Mereka akhirnya mengumpulkan beberapa ranting kering di sekitar mereka dan menyalakan api kecil. Namun, meskipun api sudah menyala, perasaan diawasi itu masih belum hilang. Dan mereka semua tahu, makhluk itu masih ada di sana. Api unggun kecil yang mereka buat sedikit mengurangi kegelapan yang menyelimuti sungai dan hutan di sekitarnya. Namun, meskipun cahaya api menari-nari, suasana tetap terasa mencekam. Harry, Wahyu, dan Donnie duduk melingkari api dengan wajah tegang. Tidak ada yang berbicara selama beberapa saat. Ini makin gak beres, gumam Donnie akhirnya. Gue masih ngerasa dia ada di seberang sana. Wahyu menelan ludah. Kita gak bisa langsung balik ke desa. Terlalu gelap dan jalannya gak jelas. Harry mencoba menenangkan mereka, meski suaranya juga terdengar goyah. Kita tunggu sampai jam 3 pagi. Biasanya jam segitu suasana lebih tenang. Mereka bertiga mengangguk setuju, meskipun dalam hati mereka sama-sama ingin segera pergi. Lalu, Donnie berdiri. Gue mau cuci tangan sebentar. Tangan gue kena abu api unggun, katanya sambil berjalan ke tepi sungai. Donnie berjongkok di pinggir sungai, meraup air dengan kedua tangannya. Airnya terasa dingin, lebih dingin dari biasanya. Saat ia mulai mencuci tangannya, ia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Tekstur air itu berubah, lebih kental, dan baunya. Donnie langsung terdiam. Bau anyir yang menyengat tiba-tiba menyebar ke seluruh area. Dengan panik, ia menarik tangannya dari air, tetapi matanya membelalak saat melihat cairan merah kental menetes dari jari-jarinya. Seperti darah. Ia buru-buru menyalakan senter dan menyorot ke permukaan air. Dan yang ia lihat membuatnya nyaris menjerit. Seluruh permukaan sungai kini berubah warna menjadi merah pekat. Seolah-olah sungai itu bukan lagi air, tetapi lautan darah. Donnie terhuyung mundur. Tetapi sebelum ia bisa memanggil Wahyu dan Harry, suara itu terdengar. Suara gemericik air yang biasanya terdengar alami, kini berubah menjadi bisikan halus yang menggema di udara. Bisikan itu terdengar seperti suara perempuan, tetapi dengan nada yang patah-patah dan tidak wajar. Kenapa kalian datang ke sini? Donnie terpaku di tempatnya. Bibirnya bergetar, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Bisikan itu semakin jelas, terdengar dari segala arah. Kami sudah lama menunggumu. Tiba-tiba, suara itu berubah menjadi tawa lirih. Lalu suara seseorang yang menangis terseduh-seduh. Donnie segera berlari kembali ke api unggun. "Weoye, kita harus pergi!" teriaknya. Harry dan Wahyu langsung berdiri, melihat ketakutan di wajah Donnie. "Ada apa lagi?" Wahyu bertanya panik. "Sungai." Airnya berubah jadi darah. Mereka berdua saling pandang sebelum akhirnya ikut menyorotkan senter ke sungai. Air yang tadinya mereka lihat tenang dan gelap, kini benar-benar berubah menjadi merah pekat. Harry menutup hidungnya saat bau anyir semakin kuat. Namun, sebelum mereka bisa bereaksi lebih jauh, sesuatu muncul dari dalam air. Perlahan, sebuah wajah manusia mengambang di permukaan. Wajah itu bukan tubuh yang mengapung, hanya wajah. Wajah pucat dengan mata yang kosong. Dan wajah itu tersenyum lebar. Donnie mundur beberapa langkah, Wahyu sudah gemetar. Sementara Harry hanya bisa menatap dengan napas tersengal. Mereka bertiga membeku, tetapi sebelum mereka bisa berlari,
Wajah itu tiba-tiba bergerak cepat ke arah mereka, seolah-olah ingin menyeret mereka ke dalam air. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung berbalik dan berlari secepat mungkin menjauhi sungai. Tidak peduli dengan alat pancing, tidak peduli dengan api unggun, mereka hanya ingin keluar dari tempat ini. Dari belakang, terdengar suara air bergolak dengan keras, diikuti dengan suara jeritan panjang yang memekakan telinga. Jeritan itu bukan suara manusia. Mereka berlari melewati pepohonan, tanpa tahu arah yang benar. Yang mereka tahu hanyalah satu hal. Mereka harus pergi dari tempat ini sebelum sesuatu yang lebih mengerikan muncul. Doni, Wahyu, dan Harry terus berlari tanpa henti, meninggalkan sungai terkutuk itu sejauh mungkin. Namun, semakin jauh mereka melangkah, semakin aneh hutan di sekitar mereka terasa. Jalan setapak yang mereka lalui sebelumnya kini tidak lagi terlihat. Pohon-pohon yang sebelumnya jarang kini tumbuh lebih rapat, menutup langit dengan ranting-ranting besar mereka. Cahaya senter yang mereka bawa terasa tidak banyak membantu, hanya menerangi sedikit bagian jalan sebelum diserap kembali oleh kegelapan. Harry berhenti sebentar untuk menarik napas. Tubuhnya gemetar. Gue gak yakin kita ada di jalur yang benar. Wahyu menoleh ke sekeliling. Dadanya naik turun karena kelelahan. Harusnya kita udah sampai di batas hutan. Tapi kenapa kita masih di sini? Doni menelan ludah. Perasaan tidak enak kembali menyelimutinya. Gue rasa kita jalan muter-muter di tempat yang sama. Mereka bertiga saling pandang. Jalan pulang tidak ada. Dengan sisa tenaga yang mereka punya, mereka terus berjalan mencari arah keluar. Tetapi kemanapun mereka melangkah, mereka selalu kembali ke tempat yang sama. Pohon besar dengan akar menjulur ke tanah. Batu besar berlumut. Daun-daun kering berserakan di jalur yang sama. Semuanya seperti mengulang kembali, seolah-olah hutan ini tidak ingin membiarkan mereka keluar. Kita benar-benar terjebak, bisik Doni. Suaranya nyaris putus asa. Wahyu mulai merasa sesak. Ini bukan hutan biasa. Ini udah bukan dunia kita lagi. Harry mencoba berpikir logis. Kita harus tandai jalan yang kita lewatin. Ia mengambil sebilah pisau lipat dari sakunya dan menggores batang pohon dengan tanda silang besar. Setelah itu, mereka kembali berjalan. Namun, hanya 5 menit kemudian, mereka menemukan pohon yang sama dengan tanda silang yang telah mereka buat. Dan yang lebih mengerikan, tanda silangnya kini meneteskan cairan hitam seperti darah. Sementara mereka masih mencerna keanehan yang terjadi, suara lain mulai terdengar dari kejauhan. Suara air sungai. Namun, kali ini terdengar berbeda. Suara gemericik air itu kini bercampur dengan suara seseorang yang tertawa kecil, pelan, nyaris seperti bisikan. Hihihihi, kalian masih di sini? Doni membeku di tempatnya. Lo denger itu? Wahyu menggigit bibirnya, mencoba mengendalikan rasa takutnya. Iya, dan gue gak mau tahu siapa yang ngomong. Namun, Harry tidak bisa menahan diri. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat senter dan mencoba mencari sumber suara itu. Senter bergerak perlahan, menyapu dedaunan, batang pohon, dan semak-semak gelap. Hening, tidak ada siapa-siapa. Hingga akhirnya senter itu berhenti. Di sebuah sosok hitam yang berdiri di antara pepohonan, lebih dekat dari sebelumnya. Sosok itu tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa. Tubuhnya gelap pekat, seolah-olah bayangan itu benar-benar hidup. Tidak ada wajah, tidak ada tangan yang terlihat, hanya siluet hitam yang menatap lurus ke arah mereka. Lalu, perlahan, sosok itu tersenyum. Senyuman yang samar, tetapi cukup untuk membuat darah mereka membeku. Harry buru-buru mematikan senternya, tetapi bayangan sosok itu masih terlihat jelas di kegelapan. Doni menarik lengan Wahyu. Gue gak mau tahu lagi. Kita lari. Tanpa pikir panjang, mereka langsung berbalik dan berlari secepat mungkin, menembus rimbunnya pepohonan. Mereka tidak peduli lagi kemana mereka harus pergi. Yang penting mereka menjauh dari sosok itu. Tetapi langkah kaki mereka semakin berat.
Semakin sulit untuk berlari. Seolah-olah tanah hutan ini menahan mereka untuk tetap tinggal. Dan suara di belakang mereka semakin dekat. Tertawa. Hihihihi. Kalian, milik kami sekarang. Mereka terus berlari. Meskipun tubuh mereka terasa semakin lemah. Harry akhirnya berhenti, terengah-engah. Matanya liar mencari jalan keluar. Ini percuma. Kita gak bisa keluar. Donnie menggigit bibirnya. Hampir menangis. Terus kita harus gimana? Wahyu mencoba berpikir. Tetapi rasa panik membuat pikirannya kacau. Mereka semua tahu. Mereka tidak akan bisa keluar dari hutan ini sendirian. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara azan subuh berkumandang. Suara yang sangat kecil, tetapi cukup untuk memberikan harapan. Suara itu, seru Donnie. Itu dari desa. Mereka langsung berlari ke arah suara azan itu, berharap itu bisa membawa mereka kembali ke dunia nyata. Namun, pertanyaannya adalah, apakah mereka benar-benar bisa keluar? Donnie, Wahyu, dan Harry terus berlari menuju suara azan yang samar dari kejauhan. Hati mereka penuh harapan, tetapi juga diselimuti ketakutan yang belum hilang. Di belakang mereka, suara tawa halus masih terdengar, semakin jauh, tetapi juga terasa semakin dekat. Mereka tidak berani menoleh. Yang mereka tahu hanyalah mereka harus terus bergerak. Namun, langkah mereka melambat. Tubuh terasa semakin berat. Seolah-olah sesuatu sedang menarik mereka ke tanah. Dan di saat mereka mulai merasa kelelahan, tiba-tiba Wahyu berhenti. Harry, Donnie, Agus di mana? Donnie dan Harry langsung menoleh ke belakang. Benar saja. Agus yang tadinya ada di antara mereka, kini tidak terlihat. Tidak ada suara jeritan. Tidak ada tanda-tanda ia tersesat. Ia menghilang begitu saja. Mereka berdua langsung panik. Agus, seru Harry. Suaranya menggema di antara pepohonan. Tidak ada jawaban. Mereka memutar tubuh, berusaha mencari ke segala arah. Namun, yang mereka temukan hanyalah kegelapan hutan. Donnie menelan ludah. Suaranya gemetar. Dia ada di belakang kita tadi, kan? Wahyu hanya bisa mengangguk. Tidak bisa berkata apa-apa. Mereka bertiga tidak pernah berpencar. Tapi sekarang, Agus sudah tidak ada di sana. Donnie hampir menangis. Gak mungkin dia hilang gitu aja. Kita harus cari dia. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, Harry melihat sesuatu di kejauhan. Agus, bisiknya. Donnie dan Wahyu mengikuti pandangan Harry. Di sana, tepat di tepi sungai, mereka melihat Agus berdiri diam. Ia menghadap ke sungai, tubuhnya tegak, tangan menggantung di samping tubuhnya. Tidak bergerak, tidak bereaksi. Seolah-olah ia tidak mendengar panggilan mereka sama sekali. Agus, teriak Wahyu. Tetap tidak ada reaksi. Agus, woye, ini kita. Donnie ikut berteriak. Agus tetap diam. Matanya menatap lurus ke dalam air sungai yang kini kembali tenang. Terlalu tenang. Harry mulai merinding. Kenapa dia diam aja gitu? Mereka perlahan berjalan mendekati Agus. Semakin dekat, semakin mereka menyadari sesuatu yang aneh. Mata Agus kosong. Seolah-olah tidak ada nyawa di dalam tubuhnya. Ia berdiri seperti patung, tidak berkedip, tidak menghiraukan apapun di sekelilingnya. Lalu, Donnie melihat sesuatu di permukaan air. Awalnya hanya riak kecil. Lalu muncul sepasang tangan pucat yang perlahan naik ke atas. Tangan itu muncul tepat di belakang kaki Agus. Seakan-akan ada seseorang yang sedang bersiap menariknya ke dalam air. Donnie tercekat. Tubuhnya membeku. Tolong, kita harus tarik dia. Wahyu berbisik panik. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, tangan itu mencengkeram pergelangan kaki Agus dan menariknya ke dalam air dengan kekuatan yang luar biasa. 5 Agus diseret ke dalam sungai. Air yang sebelumnya tenang kini bergolak dengan liar. Agus terseret masuk dengan cepat. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya. Agus! Donnie dan Wahyu langsung berlari ke tepi sungai,
mencoba meraih tubuhnya. Namun, Agus sudah tenggelam sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah pusaran air yang perlahan kembali tenang. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Harry jatuh terduduk. Nafasnya tercekat. Ini gak mungkin. Ini gak mungkin. Donnie memukul tanah. Air matanya mulai keluar. Kita harus nyelamatin dia. Namun, Wahyu hanya berdiri diam. Wajahnya pucat. Dengan suara gemetar, ia berbisik. Kalian, lihat itu. Donnie dan Harry menoleh ke arah sungai. Dan apa yang mereka lihat membuat mereka kehilangan kata-kata. Di bawah permukaan air yang jernih, mereka melihat wajah Agus. Wajahnya tersenyum. Namun, matanya hitam pekat, kosong, dan penuh dengan kegelapan yang tidak berasal dari dunia ini. Lalu, perlahan, wajah itu memudar, tenggelam ke dasar sungai. Dan Agus menghilang. Donnie menjerit ketakutan. Sementara Wahyu hanya bisa terdiam. Harry menarik tangan mereka berdua. Kita gak bisa diam di sini. Kita harus cari jalan keluar. Mereka kini tinggal berdua. Satu teman mereka sudah lenyap. Dan mereka mulai sadar. Sungai ini tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Donnie dan Wahyu berlari sekencang mungkin, meninggalkan sungai yang telah menelan Agus. Air matanya bercampur dengan keringat. Tubuh mereka penuh lumpur dan dedaunan yang menempel. Harry, ia juga menghilang. Salah satu dari mereka sempat mendengar teriakan terakhirnya. Tetapi saat mereka menoleh, hanya ada kegelapan. Hutan ini tidak ingin mereka pergi. Namun, mereka tidak peduli. Mereka hanya ingin hidup. Dan saat cahaya matahari mulai terlihat di sela pepohonan, mereka tahu mereka hampir keluar. Tapi, apakah mereka benar-benar selamat? Matahari pagi telah muncul ketika Donnie dan Wahyu akhirnya tiba di desa. Warga yang melihat mereka langsung berhamburan keluar rumah. Mereka berdua dalam keadaan mengenaskan, penuh lumpur, luka, dan wajah pucat tanpa ekspresi. Pak RT dan beberapa warga langsung menghampiri mereka. Kalian dari mana? Udah 2 hari kalian gak pulang. Donnie dan Wahyu terkejut. 2 hari. Wahyu hampir tidak bisa berkata-kata. Mereka merasa hanya semalam terjebak di hutan. Namun, kenyataannya, mereka sudah menghilang selama 2 hari penuh. Mereka berusaha menceritakan apa yang terjadi, tentang sungai, sosok-sosok yang mereka lihat, dan teman-teman mereka yang menghilang. Namun, tidak ada satupun warga yang percaya. Pak RT hanya menggeleng. Kalian pasti kebanyakan ngelamun di hutan. Donnie ingin berteriak bahwa semua itu nyata. Tetapi, siapa yang mau percaya bahwa Agus dan Harry telah ditelan oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan? Tidak ada. Mereka hanya dianggap pemuda bodoh yang tersesat. Namun, Donnie dan Wahyu tahu. Mereka tahu sesuatu telah mengikuti mereka kembali. Malam pertama setelah kembali ke desa, Donnie mencoba tidur di kamarnya. Tetapi setiap kali ia menutup mata, ia mendengar suara gemericik air. Seolah-olah sungai itu masih mengalir di dekatnya. Ia menutup telinga dengan bantal, tetapi suara itu semakin jelas. Lalu, suara lain mulai terdengar. Suara tawa kecil, jauh di dalam kepalanya. Hihihi, masih hidup, ya? Donnie terlonjak dan menyalakan lampu kamar. Tidak ada siapa-siapa. Namun, lantai kamarnya basah, dengan bau anyir yang familiar. Ia tahu malam ini ia tidak akan bisa tidur. Beberapa hari berlalu. Donnie dan Wahyu berusaha menjalani hidup seperti biasa, meskipun ketakutan masih menghantui mereka. Namun, suatu sore, mereka mendengar kabar dari warga desa. Ada orang yang pergi mancing ke sungai kemarin. Donnie langsung menegang. Lalu, Pak RT menghela napas berat. Mereka gak pulang sampai sekarang. Jantung Donnie terasa mencelos. Mereka tahu, sungai itu masih mencari korban. Dan yang lebih mengerikan lagi, malam itu, Donnie berusaha tidur dengan lampu menyala. Namun, saat ia membuka matanya, ia melihat sesuatu di sudut kamarnya.
Sosok hitam berdiri di sana, tinggi dan tanpa wajah. Namun, perlahan, sosok itu tersenyum. Senyuman yang sama seperti yang ia lihat di sungai. Doni ingin berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Lalu, suara itu berbisik, "Kita belum selesai." Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.